Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sedang berada di tempatnya ahli, yaitu KSP. ASP Auto Suggestive Power. Ya, ini pakarnya ya. Kebetulan tanpa sengaja ya saya telepon, dia ternyata ada di lokasi. Ya, mampir. Oke, Kang. Apa kabar, Kang? Sehat selalu, bro. Sehat selalu ya. Iya, Oke. Nggak boleh ini dong. Nah, ini kan masa pandemi. Nah, saya sudah lama ingin berdiskusi ya dengan Kang Bahar ya. Apa itu suggestive power dan sudah berapa lama ya menekuni auto suggestive power ini. Dan kemudian juga apa saja yang bisa dikembangkan, apakah memang untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Oke, Kang, bisa diterangkan, Kang, apa itu auto suggestive power? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara kita semuanya yang melihat ini, ASP Auto Suggestive Power itu kekuatan sugesti alam bawah sadar. Jadi secara otomatis alam bawah sadar mengendalikan alam sadar. Nah, fungsinya untuk apa? Tergantung kebutuhan. Kalau untuk marketing, di mana mitra-mitra usahanya, ya kalau di multi level atau di asuransi, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, lebih semangat, lebih fokus mengukur target. Biasanya marketing kan target. Nah, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, lebih semangat, lebih fokus dengan target itu. Jadi tekniknya sebenarnya 1 hari. Biasanya saya training itu 1 hari. Ya. Sesi pertama adalah pembersihan, di mana internalnya dia ada keraguan, ketakutan, macam-macam yang internal dia. Nah, itu bisa ditingkatkan. Yang kedua itu eksternal itu adalah lingkungan atau perusahaan, di mana dia juga harus tahu. Kalau dia seorang marketing harus tahu bagaimana cara menjualnya, dia harus tahu juga produknya. Nah, baru dari saya adalah meningkatkan keyakinan bahwa apa yang dia jual itu laku. Seperti itu. Berarti untuk meyakinkan diri ya, pede lah sebenarnya. Lebih pede. Lebih pede ya. Nah, itu salah satunya untuk itu namanya hypnoselling. Kalau hipnoterapi seperti halnya, nah saat ini penting sekali, bro. Menurut saya hipnoterapi beda ya? Beda. Kalau hypnoselling itu berhubungan dengan marketing, penjualan, target-target. Nah, kalau hipnoterapi itu ada fisik, ada psikis. Nah, saat ini orang kebanyakan sebenarnya kalau kena penyakit, apapun penyakitnya, sekarang lagi rame kan, anu lah ya. Nah, sebenarnya itu yang lebih berbahaya adalah dia terserang oleh mindset, pikiran dia, hati dia yang tertekan kondisi. Setiap hari kita melihat berita itu terus menerus, dan akhirnya tertekan alam bawah dan mengendalikan alam sadar menjadi ketakutan. Nah, itu. Nah, fungsi ini adalah dia akan lebih percaya diri, dia akan yakin bahwa yang namanya kematian sudah pasti ada, tapi disarankan juga harus ikutin aturan. Bukan berarti kita mau meninggal tapi ikhtiarnya nggak dilakuin, justru dia akan lebih disiplin dalam melakukan prokesnya, dan dia itu lebih percaya diri bahwa kematian itu pasti ada. Jadi tidak ketakutan. Nah, kebanyakan teman-teman kita, saudara kita yang saya pernah datengin yang lagi isoman, itu kebanyakan itu tertekan pikirannya. Untuk bertemu dengan orang nggak bisa, saudara nggak bisa, makan juga keluar nanti kita disuruh dia orang, itu yang membuat lebih parah sebenarnya. Itu loh, bro. Nah, fungsi dari benda ini adalah untuk supaya dia lebih percaya bahwa dia tidak merasa tertekan. Nah, ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Kalau offline kita kan nggak bisa bertemu langsung. Nah, maka saya akan mencoba untuk dengan Zoom teman-teman kita yang isoman supaya dia lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bahagia, bahkan tidak memikirkan bahwa dia lagi isoman nggak. Nah, dia seperti biasa. Nah, ini kapan kita akan melakukan seperti itu nih, bro?
Jadi begini, tadi pembicaraan tadi intinya meningkatkan kepercayaan diri, ya, kemudian positive thinking, ya, positive feeling, itu ya, positive thinking, positive feeling, itu untuk meningkatkan imun kita dulu ya, gitu. Kalau kitanya selalu menerima informasi negatif tentang sesuatu, maka imun kita akan turun, otomatis begitu. Otomatis. Nah, sekarang, yang saya tahu tuh kan, Akang punya juga ya, apa yang namanya channel YouTube, apa channel YouTube-nya kan? Saya di Bahar GCM. Oh, Bahar GCM, saya pernah lihat ya. Sering juga melakukan pelatihan, trainer of trainer apa ya, saya lihat diundang sama perusahaan-perusahaan. Nah, sementara ini yang pernah bekerja sama dengan Auto Suggestive Power ini apa Pak itu? Perusahaan apa? Banyak perusahaan, banyak kan dari multi level, dari sekolahan juga, dari pesantren juga. Di multi level terakhir kemarin saya dari Medan, juga di Banjarmasin, terakhir di Surabaya, di Subang, Bandung juga. Nah, karena kondisi seperti ini, maka banyak yang ditunda gitu. Nah, maka ini bisa dilakukan kan ada 3 sebenarnya. Ada 3 cara bagaimana melakukan sugesti ini. Ada tipe orang visual. Visual berarti zoom. Kalau zoom berarti dia mendengar, berarti auditory. Yang ketiga kinestetik, dimana saya bertemu langsung. Ini namanya kinestetik. Nah, bagaimana kita, teman-teman kita yang kondisi saat ini untuk melakukan zoom, bisa seperti itu, bro, itu dilakukan. Supaya lebih tenang. Kita bisa membantu dengan cara itu, ya dengan cara itu lah. Kalau bisa menyebut penyakit apa gimana? Tergantungan sesuatu gitu, bisa? Bisa. Auto Suggestive Power ini? Bisa, karena tekniknya sebenarnya itu bukan melupakan. Contoh ini ya, ada orang ketergantungan. Nah, bagaimana mindset rekam itu disamarkan, disamarkan supaya dia tidak mengingat-ingat, ingat tapi tidak mengingat. Ya contoh saja lah, saya sendiri perokok berat. Nah, saya bisa menterapi orang untuk tidak merokok, saya juga harus bisa. Gitu. Nah, 40 tahun saya merokok dan alhamdulillah sekarang udah berhenti merokok. Tanpa membenci juga. Silakan orang yang merokok, silakan kalau yang memang dia perokok. Saya tidak membenci. Jadi bagaimana kalau ketemu orang perokok biasa saja. Nah, ini bisa, ilmu ini bisa untuk diri saya, keluarga saya, juga orang lain. Auto Suggestive Power apa sama dengan kan saya lihat di videonya itu bisa menidurkan orang, ya, dan kelompok gitu ya, luar biasa ya. Itu sama dengan hipnotis atau apa ya? Perlu diketahui, yang namanya hipnotis, hipno itu nurut. Nurut ada 2. Nurut karena kemauan sendiri dan menurut karena unsur lain. Nah, seperti di jalan, saya tepok-pok, saya minta sesuatu yang Anda punya, itu adalah modus. Itu ada unsur lain. Kalau saya harus ada persetujuan ilmiah. Sekarang contoh Anda ada sakit apa? Katakanlah sakit kepala. Saya mengsetujui Anda supaya melupakan sakit kepala. Jadi mindset alam bawah sadar ini mengendalikan sakit kepalanya ini. Jadi merasa bahwa itu tidak sakit, maka di alam sadar pun tidak sakit. Tanpa unsur magic. Itu maka ada hipnotis. Hipno, kata hipno itu nurut karena kemauan sendiri berarti ilmiah. Saya harus ada persetujuan, itu ilmiah. Tapi kalau tidak ada persetujuan, itu udah magic itu, ada unsur modus. Itu harus diketahui. Memang bisa, saya tidak bisa di jalan napok orang, saya ditabok malah. Nah ya, tapi kalau ngomong seperti Asep nanti bisa langsung dipraktekin itu, biar tahu nih yang wawancara juga harus dipraktekin biar nanti berapa menit supaya tahu ini kan. Kebetulan ini wartawannya ini istrinya sendiri wartawan juga ini kan, supaya melihat tanpa rekayasa. Nanti saja. Nggak enak kan rahasianya ya. Enggak lah. Ini perlu diketahui, saya hanya bisa mengsugesti seseorang atas persetujuan. Saya tidak membuka rahasia orang karena saya tidak ada kepentingan. Pantang buat saya untuk membuka rahasia orang. Nanti perlu diketahui. Ini begitu jadi. Ya, intinya mah berarti Auto Suggestive Power itu untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Ya. Supaya kita kalau bilang dari segi marketing,
kurang pede menjual, ya kita bisa di hypnoselling ya kan? Ya, hypnoselling. Kalau kita punya penyakit fisik maupun penyakit batin itu juga namanya hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Hipnoterapi atas perjujuan. Ya, kedua belah pihak. Ya maunya apa, sakit apa, itulah yang saya program. Lebih fresh lah ya? Ya, lebih fresh. Lebih fresh. Gak pakai lama. 10-20 menit. Oh, gitu. Iya. Luar biasa. Nah, itu bincang singkat dengan ahli hypnoselling, hipnoterapi, auto suggestive power, ini Kang Bahar ya. Kang, apabila nih Kang ada dapat panggilan dari perusahaan gitu ya setelah mendengar video ini, mudah-mudahan ya Kang ya. Ya. Bisa ngehubungin di mana Kang? Hubungin channel Anda saja. Jangan, Kang aja di nomornya sebutin. Oh, nomor. Kalau Anda terutama harus saya ketahui bahwa kita kondisi saat ini kita terbatas. Coba kalau melakukan dalam kondisi seperti itu prokes ya. Ya. Mau sekolahan, pesantren, perusahaan untuk karyawannya atau untuk mitra-mitra itu dibatasi 30-50 orang. Karena apa? Ada personal, ada internal. Jadi lebih maksimal. Hubungin saja nomor saya di 0858 6544 1318 dengan Bahar, saya sendiri. Atau hubungi bisa lihat apa kegiatannya di channel apa kan? Ya, atau Anda bisa lihat di channel saya Bahar GJM. Nah, Bahar GJM. Silakan di YouTube saya di GJM. Oke, demikian bincang singkat dengan Kang Bahar, ahli auto suggestive power. Nanti kita pun akan perlihatkan beberapa cuplikan Kang Bahar ya melakukan auto suggestive power ke beberapa perusahaan atau networking marketing ya, hingga dapat menimbulkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Mungkin demikian Kang Bahar ya. Terima kasih. Bincang singkat kita, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur dan berkah ya. Jangan lupa pakai prokes ya. Kita udah dua-duanya udah ini. Udah apa namanya, Kang? Udah vaksin. Udah vaksin. Udah vaksin, udah safe juga. Jadi aman kita. Aman ya. Udah aman vaksin. jadi bukan berarti saya prokes, tetap prokes. Tapi saya sudah vaksin dan sudah safe juga, jadi aman gitu. Ya. Sebelum kita ngobrol begini sudah aman. Mudah-mudahan. Jadi pesan saya tetap ya untuk saat ini tetap prokes ya. Prokes. Pakai masker, cuci tangan, sama hindari kerumunan. Hindari kerumunan ya. Karena jarak ini kita udah aman ya. Ya udah, luar biasa. Terima kasih.